Selamat datang kembali. Kali ini masih bersama saya, Afisema Sigit Saputro, biasa dipanggil Afis. Saya adalah salah satu pengajar di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Masih dalam mata kuliah mekanisasi pertanian. Saat ini kita akan membahas tentang alat mesin panen. Saya yakin pasti sudah tidak asing dengan background di belakang saya ini. Nah, ini adalah kalau orang bilang sering nyebutnya kombi. Nah, kombi. Padahal itu namanya kurang lengkap. Kalau kombi itu kan kesannya seperti mobil zaman dulu, VW kombi. Nyebut merek. Ya, kalau ini nama lengkapnya adalah combine harvester. Jadi memang alat untuk mesin panen pertanian. Ini kenapa disebut combine? Combine itu dalam bahasa Inggris artinya kombinasi. Harvester adalah pemanenan. Jadi alat untuk panen secara kombinasi. Jadi biasanya kalau kita panen itu biasanya ada beberapa tahapan yang dilakukan secara terpisah, mulai dari untuk memangkas batang tanaman, kemudian merontokkan padi, kemudian memisahkan bulir yang gabah yang hampa dengan yang isi, kemudian memasukkan ke dalam karung. Nah, semua itu biasanya kalau zaman dulu itu dilakukan secara terpisah, tahap demi tahap yang bisa memakan waktu hingga berhari-hari. Nah, dengan adanya alat yang namanya combine, ini semua terintegrasi menjadi satu kombinasi, menjadi satu alat. Jadi mulai dari memangkas batang, kemudian merontokkan, memisahkan gabah yang gabuk dengan yang isi, kemudian memasukkan ke dalam karung, sudah dalam satu alat, namanya combine harvester ini. Nah, yang di belakang saya ini adalah combine harvester merek Ranger, serinya G8, tampak besar sekali, G8 serinya. Untuk spesifikasi, ini menggunakan mesin diesel, kemudian memiliki tenaga sekitar 73 horsepower. Lumayan besar kan? Coba di rumah yang punya mobil, kira-kira mobilnya berapa horsepower? Kalau mobilnya hanya yang 1000 cc, saya yakin tidak sampai 73, paling hanya 40 atau 50 horsepower. Nah, ini 73 horsepower, cukuplah untuk off-road dengan torsi yang sangat melimpah. Kemudian untuk dimensinya ini panjang kurang lebih sekitar 4,8 meter. Nah, lumayan panjang. Kemudian lebarnya sekitar 2,4 meter. Nih, dengan tingginya ya sekitar 2,1 meter. Lumayan tinggi. Kemudian untuk penggerak rodanya seperti yang kita lihat mirip seperti roda mobil tank. Jadi dia menggunakan besi, rodanya besi, kemudian dilapisi dengan karet yang sangat keras yang mengelilingi roda-roda yang kecil tersebut. Jadi memang kenapa menggunakan roda yang model seperti itu, tidak menggunakan roda yang bundar seperti mobil biasa, karena memang untuk off-road tujuannya di sawah. Karena kalau kita menggunakan roda yang bentuknya bulat biasa, itu pasti tidak bisa jalan di sawah, ambles ataupun tenggelam di sawah. Nah, dengan menggunakan roda yang modelnya seperti roda tank itu, nah itu akan mengurangi selip ataupun tenggelam. Jadi memang difungsikan untuk off-road. Nah, mari kita sambil berjalan melihat mesinnya. Nah, ini roda tampak seperti di bawah ini rodanya. Nah, ini ada kecil-kecil rodanya. Ini bahannya dari besi. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang utama ada 5. Ini ada tambahan kecilnya itu 1, 2, 3 dari plastik. Nah, kemudian ini ada karet. Ini materialnya karet, tapi karetnya sangat keras sekali. Keras ini. Nah, ini fungsinya ya untuk menghindari supaya tidak selip ketika di sawah. Nah, kemudian ini terhubung dengan rantai. Karena mesinnya ada di atas. Ada kalau mobil itu kan umumnya mesin ada di belakang, ini di atas. Jadi roda, mesin ada di atas ini. Nah, kemudian kita ke belakang. Belakangnya ya bentuknya cenderung mengecil. Jadi yang di depan itu lebih besar, kemudian ke belakangnya semakin mengecil dan lebih tinggi. Kenapa dibuat lebih tinggi? Nah, karena ini nanti pada bagian bawah ini ini ada pembuangan untuk membuang sisa-sisa jerami yang sudah tidak terpakai. Dia akan terbuang, akan jatuh ke sawah. Jadi dia akan menjadi semacam media atau bahan untuk pupuk organik. Karena kan nanti jerami tersebut lama-lama dia akan hancur, membusuk. Lah, diharapkan menjadi pupuk organik yang bisa menambah kesuburan tanah. Jadi makanya ini kenapa dibuat lebih tinggi karena itu tadi. Nah, ini juga ada plastik. Nah, ini supaya dia
semburannya dari jerami yang hancur atau yang tercacah itu tidak berhamburan kemana-mana, jadi langsung fokus jatuhnya ke bawah. Nah, jika kita lihat tampak sekilas rodanya, ternyata jarak roda kanan dan kiri tidak terlalu lebar ternyata. Nah ini, jadi dia bagian bawah itu dia lebih sempit jaraknya. Kalau kita lihat itu mungkin tidak ada 1 meter itu jaraknya antara roda kiri dan kanan. Padahal dengan dimensi bodi yang 2,4 meter, rodanya hanya segitu. Tapi tidak perlu khawatir, dia tidak akan terguling. Jadi ini mirip seperti kereta, gerbong kereta itu juga gitu. Bodinya besar tapi rodanya jarak kanan kiri tidak terlalu lebar. Ini sama prinsipnya, hampir sama, tidak perlu khawatir. Karena sudah didesain seaman mungkin. Ada knalpot di bawahnya, ya mirip seperti mobil pada umumnya. Nah, naik ke atas, ini juga ada lampu kanan kiri. Lampu yang kuning ini lampu sein atau lampu rating kalau dalam bahasa Jawa. Ini seperti biasa kalau mau berbelok, karena kan kadang-kala ini ketika mau masuk ke sawah, dia kan tetap di jalan dulu, jalan raya, jalan kampung. Nah ini kan dia ketika berbelok ada lampu sein untuk menunjukkan arah beloknya. Kemudian ada lampu penerangan ini jika kondisinya mendung ataupun sore, senja, jadi bisa difungsikan untuk menerangi bagian belakangnya. Ini jadi ini. Kemudian ini ada ini adalah tempat untuk menghindari supaya semburan jerami ya tidak terbuang ke arah mekanik yang ada di sebelah kanan. Jadi jerami yang tadi yang dibuang ke belakang itu tetap ke bawah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Jadi makanya diberi kain karung ini. Nah, kemudian untuk operator, dia tetap ada operator, dia akan naik ke atas ini, naik. Nah ini. Nah, jadi dia tetap ada 1 orang yang berdiri di sini. Jadi 1 driver dan 1 orang yang di sini untuk mengoperasikan memadai gabah. Jadi nanti ketika beras dirontokkan, ketika gabah dirontokkan, nah itu dia akan endingnya, outputnya keluarnya ada di sini. Nanti dia sudah otomatis nanti masuk sini. Nah ini bisa disetting di sini. Dalam 1 karung itu mau masuknya berapa kilo bisa disetting. Biasanya kalau standarnya karung itu ya maksimal 50 kilo, 25 sampai 50. Nah ini akan keluar di sini. Nah ini makanya sudah banyak karung-karung yang sedianya akan digunakan untuk mewadahi gabah yang hasil rontokan ini. Jadi di bawah ini. Jadi nanti tetap dia yang operator di sini atau mekanik yang di sini, dia tugasnya mewadahi gabah di sini di karung. Kemudian dia akan langsung dijahit supaya tidak tercecer. Setelah dijahit, kemudian gabahnya itu baru ditaruh di bawah, dijatuhkan dari alat combine ini. Karena kalau ditaruh di sini jelas temannya tidak muat. Makanya nanti setelah di akhir panen itu tetap ada yang bagian mengangkuti karung-karung berisi gabah ke pinggir untuk diangkut ke dalam truk. Nah ini di sini. Baik, kemudian kita pindah ke bagian depan lagi. Jadi ini bagian depannya. Bagian depan ini bentuknya lumayan besar. Dia full 2,4 meter dibandingkan bagian belakangnya. Jadi dia ada alat ini, modelnya seperti besi. Nah ini dia akan berputar, kemudian akan merobohkan tanaman padi. Padi tadi dirobohkan. Seketika sudah roboh padi itu, maka dia akan bagian bawah itu dia ada alat yang bentuknya seperti besi lancip itu, banyak jumlahnya itulah, itu dia akan tertebas karena itu tajam seperti pisau, tertebas, kemudian naik ke atas ada semacam mesin pemutar. Nah itu dia akan memutar untuk menaikkan supaya bisa naik ke atas ini. Jadi dia setelah dipotong kemudian dirontokkan, kemudian dengan model blower dia akan naik ke atas. Nanti outputnya berupa gabah yang kita lihat di belakang tadi masuk ke dalam karung. Nah ini berarti modelnya tahap pertama ada di sini, tahap 1 merobohkan, kemudian di sini untuk memangkas, ketiga ini untuk
merontokkan yang bagian bulat itu. Kemudian dengan sistem blower dia akan dinaikkan lagi ke atas melalui konveyor, naik ke atas, kemudian untuk dipisahkan antara yang gabuk atau hampa dengan isi, kemudian terbuang outputnya antara yang jerami dengan yang gabah tadi. Nah ini seperti ini prinsipnya. Kemudian untuk naik seperti biasa, seperti mobil pada umumnya, itu kokpitnya ada di sebelah kanan. Jadi sebelah kanan seperti mobil pada umumnya. Akan kita coba naik. Ada beberapa model combine ini yang sudah ditambahi dengan penutup supaya tidak kepanasan dan supaya tidak kehujanan. Kebetulan untuk yang alat yang seri ini belum ada penutup atapnya. Sebenarnya untuk penutup ini bisa ditambah sendiri, dimodifikasi supaya tidak terlalu panas, karena di tengah sawah siang-siang hari tanpa penutup ya lumayan. Untuk kapasitas ini, alat ini untuk luasan 10.000 meter atau 1 hektar itu bisa selesai dalam waktu 1,5 jam. Nah lumayan efisien, 10.000 meter hanya 1,5 jam. Bayangkan jika menggunakan panen manual itu paling tidak kalau 10.000 itu jumlahnya orang itu mungkin bisa hampir lebih dari 20 orang, bahkan sampai 30 orang. Itu baru untuk yang bagian menebas saja. Nanti kita harus sewa alat lagi untuk thresher atau merontokkan padi. Setelah itu ada tenaga lagi untuk mengarungi. Nah, jadi waktunya mungkin dari mulai memotong tanaman padi, merontokkan, memisahkan yang gabuk atau hampa dengan yang isi, sampai memadai karung, itu mungkin bisa 1 hari full itu, bahkan bisa sampai 2 hari. Nah dengan alat ini hanya 1,5 jam saja, dan cukup 2 orang sebagai driver dan sebagai operator yang mewadahi gabah. Nah mungkin jika diperlukan ada tambah 1 orang lagi sebagai teknisi. Seandainya jika mesin combine ini rusak sewaktu-waktu, itu dia langsung sigap untuk memperbaikinya atau menservisnya. Nih, nah ini seperti ini pengertiannya, mirip seperti naik mobil. Di sebelah kiri saya ini ada tuas-tuas persneling. Ini ada persneling. Jadi persnelingnya ada di sebelah kiri. Lalu untuk gas beda dengan mobil. Kalau mobil ada di sebelah kaki. Di sini tidak, kakinya free. Kaki benar-benar free, tidak ada pedal gas ataupun kopling dan sebagainya. Jadi free. Kakinya lebih longgar. Kemudian gasnya ada di sini. Modelnya tuas, ini ada tulisannya gas. Ini untuk ngegas. Nah, lalu untuk belok bagaimana? Kan ini beloknya tidak ada setir bulat. Ternyata ada di sini. Nah, ini adalah untuk membelokkan. Jadi kalau kita ke kanan dia akan belok kanan, ke kiri dia akan belok kiri. Dan untuk naik turunnya mesin yang untuk merontokkan pada depan ini, bak ini juga dari sini juga. Untuk turun ditarik, didorong maju. Untuk naik kita tarik mundur. Hanya dengan 1 tombol ini bisa 4 pergerakan. Nah kemudian untuk tombol kincir berputarnya ini, yang besi untuk merobohkan nanti seperti kincir. Ini tombolnya yang paling kanan ini. Karena dia kalau didorong ke depan atau maju dia akan turun kincirnya. Tapi kalau dia ditarik ke belakang dia akan naik. Nah, ketika kita menggunakan untuk merobohkan padi, tetap ini harus dibuat turun untuk merobohkan. Lalu untuk berbelok dilengkapi safety spion. Walaupun mungkin di sini hanya spionnya hanya 1, seharusnya ada 2 kanan dan kiri, tapi ini hanya tertinggal 1. Nah, kemudian ini ada lampu penerangan untuk dia fungsinya ini kenapa tidak ke depan lurus? Karena dia lebih fokus menyorot ke arah ke bawah ke bagian kincir ini untuk melihat apakah padinya sudah benar-benar roboh dan masuk ke dalam mesin combine. Jadi dia nyorotnya ke bagian bawah ini. Nah, ini. Jadi kalau dari sini mesin dari awal sini mesin bergerak, kincir bergerak, kemudian batang tanaman roboh, kemudian masuk ke mesin pemotong, kemudian dirontokkan, naik melalui konveyor ini, kemudian lewat blower akan pisah yang gabuk dan hampa, masuk ke outlet, masuk ke karung, itu sudah dalam kondisi sudah tersortir, sudah
sudah yang siap untuk dijemur gabahnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, saya akan turun lagi. Wah, ternyata cukup tinggi naiknya ini, lebih tinggi daripada naik mobil Jeep ternyata. Ya, tinggi nih. Nah, ini makanya untuk alat ini memang harus hati-hati karena banyak mekanikal yang tajam, banyak yang besi-besi, kemudian ada pisau. Ini makanya harus benar-benar hati-hati dalam mengoperasikannya. Ini adalah mesin combine harvester merek Ranger seri G8. Nah, demikian untuk materi kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Bye-bye.